Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pastikan hari ini kalian lebih semangat belajar ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang organ ekskresi yang kedua, yaitu paru-paru, dan organ ekskresi yang ketiga, yaitu kulit. Untuk organ yang kedua, tadi paru-paru, hasil ekskresinya berupa karbon dioksida dan uap air. Ini bentuk paru-paru kita, terdiri dari belahan kanan dan belahan kiri. Nanti di sini paru-paru kita dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut sebagai pleura. Urutan proses perjalanan pernafasan kita dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, yang terakhir alveolus. Nah, ini adalah gambar struktur organ pernafasan di dalam tubuh kita. Dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus. Bronkus membentuk percabangan lagi namanya bronkeolus. Ini bronkeolus. Bronkeolus membentuk percabangan paling halus. Ini yang disebut sebagai alveolus. Nah, di alveolus inilah sebagai tempat difusi atau pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalian bisa melengkapi nama dari sistem pernafasan di dalam tubuh kita dimulai dari yang P, ini adalah rongga hidung. Q, ini adalah alveolus. R, faring atau laring, ini laring ya, karena tepat di atas trakea. S, trakea. T, faring. U, bronkus. V, percabangan dari bronkus yaitu bronkeolus. Diulang ya. P, rongga hidung. T, faring. R, laring. S, trakea. U, bronkus. V, bronkeolus. Q, alveolus. Nah, ini bentuk dari paru-paru kita, paru-paru normal dan paru-paru orang yang perokok. Kalian bisa lihat strukturnya sangat berbeda dari segi warna. Nah, sangat berbahaya ya kalau bentuk paru-paru seperti ini. Jadi pastikan kalian tidak merokok, pastikan hindari rokok, dan pastikan jauhi dari rokok, karena rokok sangat berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan kita, terutama paru-paru. Nah, organ ekskresi yang ketiga adalah kulit. Ini struktur anatomi kulit kita seperti ini. Ya, kulit kita mengeluarkan hasil ekskresi berupa keringat. Struktur kulit nanti dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan paling luar atau epidermis. Di lapisan paling luar nanti dibagi lagi menjadi 2 lapisan lagi, yang namanya lapisan tanduk. Yang pertama lapisan tanduk, yang ciri-cirinya selnya mati, dapat mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah, dan tidak mengandung sel saraf. Jadi jika kalian kulitnya terkelupas tanpa mengeluarkan darah dan tidak menimbulkan rasa sakit, itu adalah di lapisan tanduknya. Bagian lapisan epidermis yang kedua adalah lapisan Malpighi. Ciri-cirinya, lapisannya berupa sel hidup, mengandung pigmen warna kulit atau melanin. Nah, melanin di sini fungsinya untuk pelindung kulit dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, mempunyai pembuluh darah. Yang keempat, sudah mengandung sel saraf. Lapisan kulit yang kedua adalah kulit jangat atau dermis.
Ini letaknya di bagian tengah. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, rambut, terdiri dari akar rambut, otot penegak rambut, dan folikel rambut, dan yang terakhir ujung saraf. Lapisan yang ketiga bagian kulit kita adalah jaringan ikat bawah kulit, karena memang letaknya paling bawah atau disebut sebagai lapisan hipodermis. Di dalamnya terdiri dari kelenjar lemak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak atau disebut juga sebagai jaringan adiposa. Nah, ini struktur kulit kita. Tadi terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar disebut epidermis, yang di dalamnya terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tengah disebut sebagai lapisan dermis. Lapisan paling bawah disebut sebagai hipodermis. Nah, ini struktur anatomi kulit kita secara lengkap. Ini adalah rambut. Kalau kalian tarik lurus ke bawah rambut kita, nah ini ada paling bawah namanya akar rambut. Nih, dari akar rambut ke samping ini otot penegak rambut. Nah, kalian ke samping lagi ini bentuknya seperti bunga, Bu menghafalkannya. Ini namanya kelenjar minyak. Jadi dalam struktur rambut ini nanti ada akar rambut, ada otot penegak rambut, ada kelenjar minyak. Nah, ini yang berwarna biru dan merah adalah pembuluh darah, arteri dan vena. Nah, ini kalau kalian hubungkan, ini adalah gambar pori-pori. Nah, kalian hubungkan ke bawah, ini yang namanya kelenjar keringat, yang nanti menghasilkan keringat di kulit kita. Nah, ini adalah pembuluh saraf yang nanti peka terhadap sentuhan, panas, dingin, nyeri, tekanan, dan sebagainya. Ini dilihat dari lapisannya. Lapisan luar epidermis, lapisan tengah dermis, lapisan paling bawah hipodermis. Ini hipodermis yang berwarna kuning. Di sini banyak mengandung kelenjar lemak yang fungsinya untuk menyimpan kelebihan lemak. Nah, kalian bisa coba menjawab latihan di bawah ini. Yang A tadi rambut, yang B otot penegak rambut, C pembuluh darah, yang D karena berhubungan dengan rambut berarti ini adalah kelenjar minyak, E paling bawah rambut adalah akar rambut, F ini adalah pembuluh saraf, G karena berhubungan dengan pori-pori berarti ini adalah kelenjar keringat, yang X lapisan luar atau epidermis, yang G lapisan tengah atau dermis, yang Z lapisan paling bawah atau hipodermis. Nah, fungsi kulit antara lain sebagai pelindung dari cahaya matahari, pelindung dari zat kimia, dari alergi, dan sebagainya. Yang kedua sebagai peraba, ya, jadi ada pembuluh saraf tadi di kulit kita. Yang ketiga sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak, terutama di lapisan hipodermis tadi yang mengandung kelenjar lemak. Yang keempat sebagai tempat pembuatan provitamin D menjadi vitamin D, ini untuk membantu proses penyerapan kalsium di dalam tubuh kita, untuk pembentukan tulang, yang terakhir untuk mengatur suhu tubuh, ya, dalam membuka dan menutupnya pori-pori kulit kita. Nah, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan penjelasan tentang organ ekskresi tadi, tentang paru-paru dan kulit. Silahkan mengerjakan latihan yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.